Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2021 kita kembali akan ibadah online. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema kuasa dalam percakapan dengan diri sendiri atau the power of self-talk. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi setiap yang bertelinga mendengarkan, mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera, sukacita, ketentraman surgawi turun atas setiap kami di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, yang sepakat katakan amin. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan baca di dalam firman Tuhan Injil Lukas pasal 12 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Self-talk sama dengan talking to yourself atau berbicara pada diri sendiri. Berbicara kepada diri sendiri bukan berarti orang tidak waras. Berbicara pada diri sendiri sangat alkitabiah sekali di dalam firman Tuhan. Nah, coba mari kita merenungkan dengan jujur. Bukankah kita juga acap kali berbicara pada diri sendiri, baik secara verbal maupun non-verbal, seperti yang sudah kita baca di Injil Lukas pasal 12 ayat 17 sampai ayat 19. Nah, apa arti percakapan dengan diri sendiri, self-talk? Kalau yang secara self-talk secara positif itu seperti pengakuan iman. Mungkin lebih ke arah sana. Tapi kita perhatikan self-talk atau percakapan dengan diri sendiri definisinya adalah sebuah strategi kognitif yang melibatkan proses, katakan proses mental untuk mengubah pola pikir, dan mengatur strategi. Nah, apa arti kognitif? Kognitif artinya kemampuan internal kita yang terorganisir dalam satu proses. Ingat, perkataan proses lebih penting daripada hasil. Proses berpikir dan memecahkan masalah. Memecahkan masalah juga dalam ambil keputusan. Jadi selalu melibatkan Tuhan dalam satu proses, dalam satu keputusan, dalam satu pemikiran, dan itulah yang dikatakan strategi kognitif. Jadi harus melibatkan Tuhan dalam proses mental untuk mengubah pola pikir. Jadi bukan asal-asalan. Jadi kita perlu melibatkan Tuhan. Seperti si anak hilang berkata-kata pada dirinya sendiri, bukan berarti dia tidak waras. Yang tidak waras dia sambil nyanyi, sambil ketawa dan berbicara enggak kakaruan. Tapi kalau ini dia berbicara pada diri sendiri, kepada jiwanya untuk proses mentalitasnya. Sehingga si anak yang hilang ini berkata-kata pada dirinya sendiri. Apa yang dia ngomong? Di Injil Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 19 dia berkata demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Berarti dia ngeh sama
kondisinya si anak hilang itu, si anak yang hilang itu. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia berbicara pada jiwanya. Dia sadar dengan kondisinya, aku akan bangkit. Nah, dia mengajak jiwanya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia sadar. Dia sadar. Nanti kita perhatikan bagaimana yang positif dan bagaimana yang negatif. Kalau si anak yang hilang, si bungsu ini, justru dia yang positif. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Setelah dia berbicara pada jiwanya, setelah dia percakapan dengan dirinya sendiri, ada power, ada kuasa yang mengajak dia masuk ke dalam pertobatan. Mengajak dia masuk ke dalam satu proses perubahan. Perubahan mentalitas sehingga dia memiliki keputusan. Katakan keputusan. Keputusan yang membawa dia masuk ke dalam satu proses untuk mengalami kemenangan. Nah, jadi self-talk dapat dibedakan antara self-talk positif dan self-talk negatif. Itu sangat alkitabiah sekali. Berbicara kepada diri sendiri secara negatif, perhatikan baik-baik, akan menghasilkan kelemahan dan kehancuran. Coba bayangkan, kalau diri kita sendiri mengatakan, memang saya tidak berguna. Memang saya dysfunction sekali. Makin lemah loh imannya. Dan akan masuk ke dalam satu kehancuran. Ya, aku tidak berguna. Coba kita balik, pakai yang kata positif. Aku anak Tuhan. Aku akan memberi kontribusi pada kerajaan surga. Tidak sampai 2 menit, 1 menit, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membangkitkan semangat. Katakan semangat. Membangkitkan energi yang membuat kita bangkit kembali, itulah yang membuat kita responi firman Tuhan. Itu juga yang membawa kita masuk ke dalam pertumbuhan dan keberhasilan. Amin. Nah, perhatikan, kalau yang negatif, percakapan dengan diri sendiri, kuasanya justru kuasa yang negatif. Kuasa negatif kita udah tahu berasal dari mana, yang membuat kita makin lemah, yang membuat kita makin hancur. Jadi self-talk negatif, percakapan dengan diri sendiri, dengan jiwa yang negatif harus dibuang jauh-jauh. Katakan sepakat, dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Ingat Amsal pasal 18 ayat 21 berkata-kata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan menikmati, mendapatkan hasilnya. Dia akan memakan buahnya. Buah apa? Buah yang pasti. Kalau positif, keberhasilan, kemajuan, pertumbuhan, keberuntungan, kemurahan, kebajikan. Amin. Nah, tapi kalau yang negatif pasti kelemahan yang membuat minder, tidak bangkit, tidak maju, dan yang menghasilkan kehancuran dalam diri sendiri. Jadi saat itu orang suka mengatakan, ya Tuhan tidak memberkati saya. Padahal cara pikirnya, cara ucapan kata-katanya selalu kutuk, selalu yang negatif, selalu yang mengandung kehancuran. Itu hati-hati loh. Tapi kita perhatikan, kalau percakapan dengan diri sendiri yang positif akan menghasilkan kuasa dan berkat yang berlimpah, power and blessing. Jadi positive self-talk yang berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan harus terus dikembangkan dalam diri kita. Kita perhatikan 5 manfaat self-talk, percakapan dengan diri kita sendiri. 5 manfaatnya, katakan 5 manfaatnya. Pertama, membantu berdamai dengan sikon yang tidak terkontrol. Membantu berdamai dengan sikon yang tidak terkontrol. Artinya ada penguasaan diri, artinya ada penarikan diri untuk berdiam diri di kaki Tuhan dan mendapatkan pikiran yang jernih.
Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Nah, poin kedua, manfaat yang kedua, membantu meredakan stres. Membantu meredakan stres. Nah, orang yang stres dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang ada dia tercenung, diam, dan negatif aja pikirannya semua. Tapi kalau orang yang reda stresnya, dia akan bangkit dan bersemangat, optimis, niscaya keberhasilan mengikutinya. Manfaat ketiga, meningkatkan performansi diri kita. Apa arti performansi diri? Yaitu pencapaian keberhasilan atau kegagalan. Itu kita yang pilih. Berhasil atau gagal. Itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita meningkatkan performa kita, niscaya yang kita dapatkan adalah keberhasilan. Manfaat keempat, memiliki aura positif. Jadi terlihat bugar terus. Sampai orang mengatakan dia kayaknya nggak ada masalah tuh. Yang ada selalu dia segar. Ternyata orangnya memiliki selalu berbicara percakapan pada diri sendiri yang positif. Itu kuasanya. Nah, manfaat kelima, membantu diri kita self-talk, merefleksikan, self-reflection. Dan kalau self-reflection, waktu kita ucapkan kata-kata positif, otomatis coba kita bayangkan. Saya kasih contoh, kalau kita mengatakan, aku penuh sukacita surgawi. Nggak mungkin kan kita, aku penuh sukacita surgawi. Ada nggak orang yang air matanya turun tapi dia mimik mukanya kayak paria tapi dia mengatakan dia penuh sukacita. Kalau orang yang penuh sukacita surgawi dia tidak membikin-bikin, tidak buat-buat. Tapi aura yang dibawa Roh Kudus membuat dia fresh mukanya. Nah, self-reflection membuat dia memiliki aura positif yang membawa dampak kepada orang sebelah kiri kanan. Kita ikut damai, ikut joyful, ikut sukacita. Aku sangat diberkati Tuhan. Banyak kan orang aku mengalami blessing from God, tapi ingatnya doku, dolar. Padahal blessing from God itu sehat, sukacita, damai sejahtera, keberkatan, keberuntungan, rumah tangga damai, rumah tangga rukun, selalu ada solusi, selalu ada kesabaran, penguasaan diri. Betul nggak? Nah, itu 5 manfaat. Note, catat baik-baik. Amin. Nah, kita perhatikan ada tokoh di Alkitab mengatakan Daud adalah tokoh dalam Bible kita yang sepenuhnya mengerti. Luar biasa. Dia mengerti, dia memahami tentang the power of self-talk. Kuasa dalam percakapan dengan diri sendiri. Nah, perhatikanlah kalau di kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 6 dikatakan mengisahkan pengalaman Daud yang sangat mengerikan di Siklag. Nah, pada waktu itu Daud dan anak buahnya dikatakan demikian dalam tekanan karena Raja Saul terus mengejar-ngejar mereka. Mengejar-ngejar mereka dalam keadaan ini, seperti ini Daud mengadakan kesepakatan dengan Akis. Akis adalah raja orang Filistin sampai 2 tahun lamanya itu tercatat di 1 Samuel pasal 29 ayat 3. Namun para panglima Akis tidak bisa terlalu lama toleransi kepada Raja Daud. Karena kenapa? Karena mereka tahu Daud inilah yang membunuh Goliat. Goliat adalah pahlawan Filistin yang gagah perkasa yang sangat dibanggakan. Dijeder sama Raja Daud, sama si Daud yang imut itu mati. Dan jadi mereka nggak bisa toleransi lebih lama lagi. Para panglima itu meminta kepada Raja Akis untuk menyuruh Daud, pergi kamu dan kembali ke tempat di mana istri dan anak-anak Daud dan pasukannya tinggal di Siklag. Nah, ketika sampai di Siklag itu, apa yang mereka dapati? Nah, perhatikan baik-baik. Daud dan semua anak buahnya mendapati ini dong, Siklag sudah hancur, lebur.
dan semua keluarga mereka dibawa kabur. Orang-orang Amalek yang menyerbu Siklak ketika Daud dan pasukannya tidak berada di sana. Jadi waktu Raja Daud tidak ada di sana, keluarganya semua dicomotin. Semua ditawan. Nah, 1 Samuel pasal 30 ayat 4 mencatat sebagai berikut. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Nyaring berarti keluar suara kencang banget. Sampai mereka tidak kuat lagi menahan tangisan itu. Ini adalah keadaan yang sangat teramat berat untuk ditanggung oleh Daud dan pasukannya. Betul nggak? Saat itu apa yang Raja Daud ambil? Nah, kita perhatikan di ayat ke-6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Kalau dirajam batu apa yang terjadi? Kita tahu banyak sekali di TV, di berita seorang wanita dirajam, juga di Bible dikatakan dirajam, ya pasti game over dong, betul nggak? Check out dari dunia ini. Nah, dirajam dengan batu. Seluruh rakyat telah putus asa, pedih hatinya. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan, perhatikan baik-baik. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia nggak lari ke kanan, dia nggak lari ke kiri. Kalau kita self-talk yang negatif selalu membawa putus asa, tadi saya katakan membawa kehancuran, membawa kelemahan. Tapi Raja Daud dia tidak mau putus asa. Dia tahu kekuatannya berasal daripada Tuhannya. Nah, pertanyaan kita sekarang nih, perhatikan baik-baik. Dalam keadaan yang sangat terjepit seperti ini, apakah yang Daud lakukan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Yuk kita perhatikan baik-baik. Jawabannya pertanyaan itu harus dicari pada pengalaman Raja Daud sebagai pemain kecapi dan bermazmur. Di kitab Mazmur kita tahu ada 150 pasal. Nah, di sana dia main kecapi. Dia self-talk dengan Tuhan, khususnya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dalam self-talk itu dia membuat jiwanya bangkit dan tertuju, menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah dia bisa mempertahankan imannya, dia bisa mempertahankan harapannya kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi self-talk-nya? Kita perhatikan di Mazmur 44 ayat 4 sampai 5 dikatakanlah, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya jangan koar-koer. Telepon kiri, telepon kanan, cari solusi. Cari solusinya hanya di hadapan Tuhan. Nah, di Mazmur 42 ayat 12 dikatakan, dan Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Itu Raja Daud dia bicara ke dirinya sendiri. Dia bicara ke jiwanya, kenapa sih engkau tertekan? Nah, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Itu dia tanya ke jiwanya, dia self-talk. Kuasa percakapan dengan diri sendiri. Berharaplah kepada Allah. Nah, luar biasa. Katakan amin. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Gini teman-teman, saudara yang kukasihi dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu dengan seorang anak rohani saya ngajak dia, karena saya mempersiapkan bahan ini. Saya bilang, kamu bicara self-talk, ada power di dalam self-talk. Ajak jiwa kamu bicara. Karena menurut dia, Bun, udah gak ada jalan keluar. Tidak ada perkataan, tidak ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Kamu self-talk. Ada power di dalam self-talk. Dan saya kasih dia ayat ini. Saat saya tulis, catat, ketik ini, saya kasih dia.
Dan di Mazmur 27 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku. Waktu engkau katakan Tuhan adalah terangku di dalam pikiran kita, di dalam pikiranmu, tiba-tiba kondisi yang gelap itu ada kecerahan, ada terang Tuhan. Dan dikatakan, Raja Daud ngomong apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saat engkau berucap begitu, jiwamu menjadi kuat, imanmu menjadi bangkit, dan ada secercah harapan di dalam Tuhan. Amin. Karena engkau sudah mengakui bahwa keselamatanmu dari Tuhan. Terangmu adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah terang daripada setiap kita. Dan lanjut Raja Daud berbicara pada jiwanya di Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Karena berharap pada manusia justru yang datang justru kehancuran. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Amin. Dan Raja Daud mengakui hal itu. Dia mengatakan di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, katakan. Di sana pertolongan itu datang. Dan kita tahu akhir cerita dari semuanya. Dia berhasil membawa keluarganya kumpul menjadi satu. Nah, Mazmur 116 ayat 7 mengatakan, kembalilah tenang hai jiwaku. Cie, luar biasa. Saya sangat suka ayat ini. Kembalilah tenang hai jiwaku. Terutama kalau saya malam susah tidur. Terlalu banyak yang harus digumulkan dan didoakan dan direnungkan. Dan saya mengatakan, kembalilah hai. Kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, kepadaku. Yang ada kita masih merasakan Tuhan kurang membantu kita. Itu yang membuat jiwa kita gelisah. Itu yang membuat jiwa kita tidak tenang. Sering kita salah ambil keputusan karena kurang melibatkan Tuhan. Kurang tunduk kepada Tuhan sehingga jiwa kita gelisah. Harus berkata-kata mengajak jiwa kita tenang kembali. Amin. Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Keputusan kita selalu di sana. Dan roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tubuh kita yang action, jiwa kita harus tenang. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita harus dibawa dalam nama Yesus. Baru kita mengalami terobosan yang benar, terobosan yang positif. Kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita negatif, di depan saya mengatakan yang kita alami adalah kelemahan dan kehancuran. Nah, kita perhatikan. Yang paling jelas kalau kita baca dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ya sering peribahasa dunia mengatakan hujan sehari panas setahun hilang. Nah, hujan sehari itu menghapus semua. Artinya sedikit Tuhan belum jawab doa kita, pertolongan yang lalu-lalu, kebaikan Tuhan yang lalu-lalu kita lupakan. Dan kita mengatakan Tuhan tidak menolong aku. Sehingga Raja Daud mengatakan hal demikian. Nah, kita harus mengerti dan kita perlu memahami bahwa iman dan harapan kita harus bertaut kencang kepada Tuhan itu yang ke satu. Kedua, kalau kita memakai, selalu melakukan, mendoa bacakan firman Tuhan, kuasa ucapan, percakapan dengan jiwa kita, terus menerus dengan diri kita sendiri, kita tidak mudah putus asa. Itu poin yang kedua. Waktu kita tidak mudah putus asa, positive Bible self-talk itu
kita berhasil nikmati. Amin. Nah, kalau kita perhatikan di psikologi Bible, kita selalu diajak untuk self-talk, self-healing, self-counseling. Nah, itu kita perlu lakukan yang pertama saja dulu, yaitu kita percakapan dengan diri kita sendiri, yaitu self-talk. Sehingga kita tidak mudah putus asa dan iman dan harapan kita selalu tertuju hanya kepada terang dan keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar dari Raja Daud bagaimana ia menguatkan imannya kepada Tuhan dengan cara positive self-talk. Nah, jadi praktekkanlah hal ini dan jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Nah, saat kita sedang merasa sangat kesepian, sering kita mengatakan, oh saya loneliness banget, saya kesepian banget. Nah, yang dikatakan di surat Ibrani pasal 13 ayat 5, katakanlah kepada dirimu sendiri. Kita perhatikan di Bible semua itu mengatakan tentang self-talk. Katakanlah kepada dirimu sendiri, aku tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Karena Tuhan telah berjanji tidak pernah meninggalkanku. Nah, Tuhan mengatakan dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu yang Tuhan janjikan. Kenapa kita masih gelisah? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih kesepian? Yang ada adalah kita kurang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita masih ada sedikit berharap kepada manusia. Nah, lanjut. Kita harus berhadapan dengan tugas-tugas yang nampaknya mustahil. Aduh, tugasku numpuk, nggak ada beres-beresnya. Nggak ada beres-beresnya. Aduh, gimana cara menyelesaikannya? Dan padahal di Filipi, surat Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, kita cakap menanggung segalanya di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku sanggup menanggung semua itu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Itu udah firman Tuhan memberikan jaminan. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana dong Ibu Yohana? Itu kan firman Tuhan kayaknya subjektif sekali. Yang aku perlu adalah objektif. Waktu kita doa bacakan dan kita akui Filipi pasal 4 ayat 13. Bapa surgawi mendengarnya. Dan dia akan utus malaikat-malaikat Tuhan menolong kita. Waktu saya pertama pindah ke rumah ini, saya merasakan rumah ini kayak gudang. Rumah ini amburadul banget, walaupun memang megah bagus. Bagaimana saya akan merapikannya sebagai seorang ibu rumah tangga? Saya tidak takut, karena saya memiliki Tuhan yang sanggup menolong saya. Saya ucapkan self-talk. Saya mengakui firman Tuhan ini. Dan saya berlutut, saya berdoa. Dan saya minta Bapak Surgawi mengutus para malaikatnya menolong saya. Dan tidak tunggu 5 menit. Tiba-tiba saya segar banget, saya merasakan saya semangat. Dan saya mengatakan rumah ini tidak amburadul. Rumah ini tidak seperti kapal pecah. Dan saya mulai memasang strategi. Nah, jadi saya mulai memasang strategi, saya melibatkan Tuhan. Strategi kognitif itu berlaku dalam kehidupan saya. Dan saya mengatur, hari ini harus selesai sini, hari ini harus selesai sini. Karena bagian-bagian tertentu tidak bisa tukang masuk. Dan satu persatu saya menyelesaikan sedikit demi sedikit, tidak sampai 5 hari semua sudah beres. Dan saya bisa duduk tinggal dengan tenang. Saya menikmati berkat Tuhan untuk satu rumah yang baru. Amin. Jadi tidak seperti begitu kita ngomong langsung berubah. Kita strategi kognitif itu berjalan. Poin demi poin, hari demi hari, kita mengaturnya semua. Itulah yang dikatakan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sehingga setiap orang tidak mudah putus asa. Yang Ibu Yohana ngomong ini tidak omong kosong. Semua ada terbukti di firman Tuhan. Kita lanjut. Ketika kita rasa takut dan gentar menyelinap di hati kita. Bagaimana masa depanku? Bagaimana ke depannya? Saya harus bagaimana? Mazmur 27 ayat 1 jelas mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut?
Bukan berarti arogansi, tapi minta hikmat dari Tuhan. Kuasai emosimu, tahan hatimu. Tuhan benteng hidup kita. Dia sanggup menolong kita. Bagian kita adalah responi apa yang sudah Tuhan katakan dan kita aminkan. Nah, ketika si jahat menuduh hati nurani kita dan mengingatkan masa lalu yang kelam. Bagaimana sih kamu bisa? Nggak mungkin, dan masa lalu kamu begitu buruk. Ingat, Yesus datang cari orang sakit. Yesus datang cari orang berdosa. Yesus datang cari orang yang penuh masalah. Untuk dia mengalami pertobatan, kesembuhan, pemulihan, dan menjadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Nah, saat itu Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, dosa-dosaku sudah diampuni dan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang berada di dalam Kristus Yesus. Jadi saat engkau buka hati terima Yesus, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mengingatkan, engkau diberi kuasa sebagai anak Tuhan. Saat engkau diberi kuasa sebagai anak Tuhan, masa lalumu sudah diampuni. Yang penting engkau jangan ulangi lagi. Amin. Dan engkau adalah ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Tidak ada lagi ada penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, selanjutnya kalau kita sedang dalam kebutuhan finansial, Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa, katakan amin. Artinya apa yang Bapak punya, kita punya. Kita diberi kuasa menikmatinya. Amin. Jangan lupa titipan Tuhan terhadap kita. Kita diberi kuasa menikmatinya. Amin. Mungkin kau mengatakan, cuman kuasa menikmati bukan memiliki, jangan serakah. Kuasa menikmati lebih daripada segalanya. Amin. Nah, ketika sedang mengalami pergumulan yang merasakan minder, ingat engkau adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, ketika sedang bingung menghadapi masa depan, Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, di dalam Tuhan penuh rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, kuasa percakapan dengan diri sendiri, the power of self-talk. Nah, kita self-talk, tadi saya mengatakan self-talk sama dengan talking to yourself. Self-talk definisinya adalah sebuah strategi kognitif yang melibatkan proses mental kita untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah pola strategi kita, makin mengalami pertumbuhan. Kognitif itu apa sih? Sesuatu kemampuan internal yang terorganisir dalam proses berpikir, dalam proses memecahkan masalah, dalam proses mengambil keputusan. Keputusan kita harus keputusan yang sesuai dengan hati Bapa. Nah, self-talk ada dua, negatif dan positif. Negatif selalu menghancurkan dan melemahkan. Sedangkan positif selalu memiliki kuasa dan blessing. Power and blessing. Jadi manfaat-manfaatnya sangat luar biasa. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih, biar Roh Kudus memeteraikan semua kesaksian firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hambanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia dan persekutuan yang intim manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa pekan yang akan datang. Amin.